Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan suci Ramadan ini di tahun 1441 Hijriah bersampena dengan tahun 2020 Miladiyah. Ini satu hal yang wajib kita syukuri karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, meskipun konsepnya stay di rumah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban dalam Islam itu sendiri. Pada kesempatan ini, setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah di rumah, ada beberapa kajian tentang puasa Ramadan dan lainnya saya akan bahas selama bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan, shaum Ramadanin huwa ruknur rabi min arkanil Islam. Wa fardiyatuhu thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Bahwa puasa Ramadan yaitu salah satu rukun dalam rukun Islam dan merupakan rukun yang keempat dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara rukun Islam yang ada termasuk syahadat. Ini merupakan rukun yang pertama, yaitu syahadat, yang menyangkut tentang akidah. Setelah akidah baru masuk ke rukun yang kedua, yaitu salat. Yang mana salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan rukun yang kedua. Melihat fatrah Rasulullah SAW, ada fatrah Madinah dan ada fatrah Mekah. Fatrah Mekah ada dua rukun Islam yang ada di sana, yaitu syahadat. Lalu rukun yang kedua yaitu salat. Setelah itu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sesampai Rasulullah SAW di Madinah, ada hal yang menjadi perjanjian antara umat Muslim, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin mereka berpindah meninggalkan Mekah pada masa itu, dan kaum Ansar yang merupakan ahli atau penduduk Madinah pada masa itu disebut dengan Al-Ansar, penolong terhadap orang kaum Muhajirin. Kenapa? Karena kaum Muhajirin ini meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan apanya dan apanya yang ada di Mekah. Nah, sampai di Madinah mereka tidak punya apa-apa kecuali karena niat ikhlas untuk berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini timbul satu hal yang patut kita cermati, bahwa ketika umat Muslim berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mewajibkan umat Muslim untuk berpuasa. Tetapi di antara mereka kaum Muhajirin yang berhijrah ke Madinah dan kaum Ansar memberikan jaminan untuk hidup kepada kaum Muhajirin, tetapi sebagai umat Muslim wajib untuk bekerja untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhannya selama mereka hidup. Ini merupakan satu kewajiban. Nah, di antara mereka ada yang bekerja, ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Maka ada yang namanya kaya dan ada yang namanya miskin. Maka turunlah ayat yang memerintahkan perintah zakat. Khudz min amwalihim shadaqah. Maka rukun yang ketiga yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengeluarkan zakat. Setelah zakat, masuklah ke rukun yang keempat,
yaitu puasa. Puasa menjadi wajib dan sudah termaktub di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dan juga menjadi ijma'ul ummah, menjadi kesepakatan para ulama bahwa apa yang dimaksud dengan puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam syariat. Jadi, melihat rukun yang pertama dari puasa itu, yaitu niat. Lisomi ruknani, huma an-niyatu wal imsaku anil mufattarati yawman kamilan min tulu'il fajr shadiqi ila ghurubi syamsi. Bahwa puasa itu hanya memiliki dua rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukunnya itu sesuatu yang terdapat di dalam perbuatan itu. Karena ada juga yang dimaksud dengan syarat. Syarat sesuatu yang terdapat di luar dari pekerjaan itu. Contoh, ketika kita melakukan sholat. Niat termasuk di dalam sholat. Tumaknina, ruku termasuk di dalam sholat. Itulah yang dimaksud dengan rukun. Artinya tidak sah kalau kita tidak melakukan rukunnya itu. Demikian dengan syarat. Apa yang maksud dengan syarat? Seperti antara sholat dengan wudhu. Apa maksudnya? Antara sholat dengan wudhu, wudhu di sini di luar daripada sholat itu. Olehnya itu, tidak sah sholat seseorang kalau ia tidak berwudhu. Tetapi, bukan berarti berwudhu, melakukan syarat, wajib sholat. Itulah perbedaan antara rukun dan syarat. Nah, melihat dari dari rukun puasa ini ada dua hal, yaitu an-niyatu wal imsaku anil mufattirati yawman kamilan min tulu'il fajr shadiqi ila ghurubi syamsi. Ada dua. Yang pertama yaitu niat. Yaitu niat. Niat ini yaitu di dalam hati. Bahwa bedanya antara ibadah dengan muamalah di niat. Setiap kali kita berbicara tentang ibadah, yang membedakan adalah niat. Contoh, ketika Anda melakukan yang namanya jual beli, ini adalah bagian daripada muamalah. Tidak ada niat. Anda melakukan yang namanya transaksi apapun dengan sesama manusia, pinjam meminjam, jual beli, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, itu tidak ada rukun yang dimaksud dengan rukun niat. Kalau jual beli, rukunnya antara penjual dan pembeli. Tetapi kalau ibadah harus dengan niat. Kenapa? Perbedaannya antara ibadah dengan muamalah berhubungan sesama manusia. Ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali Anda berbicara tentang ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, ataupun haji, yang menjadi rukun yang pertama adalah niat. Maka yang menentukan ibadah itu adalah tergantung niatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa niat yang pertama setiap kali Anda melakukan ibadah adalah itu rukun yang pertama. Lalu apa rukun yang kedua? Wa amma ruknu tsani min arkanil shaum wal imsaku an sa'iril mufattirat, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Menahan diri dari makan, menahan diri dari syahwat, intinya menahan segala sesuatu apa yang bisa membatalkan puasa itu. Nah, inilah dua hal yang menjadi rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan. Menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa itu sejak terbitnya matahari hingga terbenam matahari itu. Inilah yang dimaksud dengan fardu atau rukun niat. Maka secara kesimpulan, puasa adalah menahan sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat,
dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Demikian kajian kita ini pada kesempatan ini, apa hakikat puasa itu dan apa rukun puasa itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.